Bagaimana mereka percaya kepada Dia yang belum mereka dengar? Dan bagaimana mereka mendengar jika tiada yang memberitakan? Seperti ada tertulis, alangkah indahnya kaki orang yang membawa kabar baik. Sekarang mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 18. Nyanyian syukur Daud. Untuk pemimpin biduan. Dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya, lalu goyang dan goncanglah bumi. Dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membubung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit, lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub, lalu terbang, dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya, ya, menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panahnya sehingga diserahkannya mereka, kilat bertubi-tubi sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardikmu, ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungmu. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku, karena Ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, Engkau berlaku belat-belit. Karena Engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak, Kau rendahkan.
karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukkan mereka, sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku, dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya, untuk selamanya. 1 Tesalonika pasal 5. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan.
Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Salam. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari jika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta dan dengan sukacita. Sukacita adalah sebuah perintah, bersukacitalah, segera bersukacitalah. Loh, sedih kok sudah bersukacita. Kalau bapaknya mati bagaimana? Ya, bersukacitalah. Kalau orang tua kita meninggal, mami saya meninggal, saya sedih hanya 1 jam saja. Tetapi saya bersukacita karena mami saya meninggalnya baik. Dia sudah mencapai tanah perjanjian. Saya sudah mendapat penglihatan waktu mami mau meninggal, seperti cerita waktu papi saya dulu. Papi saya meninggal umur 52 tahun, hari ini umur saya 51 tahun. Jadi papi meninggal kira-kira seumuran saya sekarang. Papi meninggal umur 52 tahun. Waktu mami meninggal saya sudah diberi penglihatan 1 atau 2 tahun sebelumnya, masih tampak sehat sementara, sebenarnya sudah lama tidak sehat, batuk bertahun-tahun tetapi tidak ngotot berobat. Dia rupanya sudah dekat, dia selalu bilang dari kecil, umur papi cuma 50 tahun. Jadi dia mengerti umur 50 tahun akan meninggal. Sama seperti saya mengulang, umur saya 70 tahun nanti saya meledak di Irak, di Mesopotamia. Jadi nanti kalau saya bikin tur ke Irak, ingatkan jangan pada ikut.
Kalau saya ke Mesopotamia umur 70, mungkin Pak Mulia sudah jadi wakil gembala. Pak Mulia kira-kira umur 75, beda sedikit umur kita. Pak Mulia, kita ke Irak penelitian, jangan mau nanti mati bareng saya di sana. Hahaha. Saya mau setia sama Pak Paul, mati bareng. Jadi wakil gembala pun repot kalau gembalanya mati, wakilnya mati. Hahaha. Pak Mulia orang hebat, Tuhan pakai dia. 4 tahun lalu saya mengamati Sanggam juga orang hebat, banyak orang Batak hebat. Cuma Tuhan sedang membentuk sekali lagi, dihancurkan sekali lagi. Sanggam ini petakilan, saya pun sama. Sanggam jangan marah, saya sama seperti kamu. Dihancurkan habis-habisan, baru bertunas, baru terubus. Setelah hancur semua baru muar. Jadilah saya hari ini Joseph Paul Jang. Setelah itu saya mengerti tentang sukacita. Sukacita itu bukan karena kita melihat hal buruk atau hal baik. Sukacita itu bukan karena, tetapi keputusan. Sekarang contoh sehari-hari, saya tidak makan nasi. Kemarin saya berhasil 3 minggu. Lalu ganti tukang masak, saya jadi makan terus di gereja. Sekarang ada Marshall, jadi saya tidak harus makan nasi. Masakannya enak. Kita punya tukang masak yang enak, Marshall. Saya tidak makan nasi bukan karena sakit. Saya baru cek laboratorium, sehat semua. Kolesterol bagus, gula bagus, semua bagus. Kantong saja yang tidak bagus, tapi rezeki jalan terus. Tadi saya makan bistik grill domba, bukan sate. Kita bikin steak domba. Lagi tidak punya duit, saya makan bistik. Kalau benar-benar tidak punya, ya tidak ada. Sekadar canda. Intinya, saya tidak makan nasi bukan karena sakit atau mau kurus. Saya memutuskan untuk tidak makan nasi agar tetap sehat. Ini sudah jalan hari kelima. Target 6 bulan tidak makan nasi. Kalau saya sakit dulu baru tidak makan nasi, itu penderitaan. Sekarang saya memutuskan tidak makan nasi supaya sehat. Saya tidak mau nanti umur 70 tangan kesemutan, bangun pegal-pegal. Saya mau bangun sehat karena pekerjaan saya mengajar bukan kerja fisik. Saya tidak boleh banyak makan nasi. Nasi cocok untuk pekerja fisik seperti nelayan. Untuk kita perbanyak sayur. Tadi saya makan sayur banyak. Kalau lapar tidak bisa tidur, saya makan kol rebus dan tahu. Rebus sehat dan enak. Sambal buatan anak enak sekali. Setiap sore saya makan tahu aci. Acinya pakai tepung singkong, tapioka, rendah karbo. Keputusan itu ya keputusan. Berat? Tidak juga. Kalau cara pikirnya benar. Bersukacita juga keputusan, tidak boleh dipaksa. Rakyat Korea Utara dipaksa bersukacita, disuruh tertawa ketika presiden lewat. Kalau tidak dipenjara, itu dipaksa. Kita tidak. Di Nehemia pasal 8 ayat 10 dikatakan, sukacita dari sorga adalah kekuatanku. Dalam bahasa Belanda maknanya bagus, menjadi tempat perteduhan, perlindungan, kenyamanan, penyegaran. Di dalam sukacita segala kekuatan keluar. Apa yang membuat Daud bisa bertahan? Daud itu disebut anak haram. Mazmur pasal 51. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Nanti kita bahas. Bapaknya Daud bernama Isai. Ia seorang nasi. Titel Sanhedrin. Bapaknya Saul juga nasi. Lalu digantikan bapaknya Daud, pemimpin dari 72 tua-tua Israel. Kisah lisan keluarga. Isai sangat setia kepada istrinya. Suatu hari ia berkata mau tidur dengan budak istrinya curiga, lalu malam itu menyamar dengan pakaian budaknya, mereka berhubungan, Isai mengira dengan budak, namun yang hamil istrinya sendiri, lahirlah Daud. Karena merah, Daud dianggap anak haram, diperlakukan tidak baik oleh keluarga, padahal bukan. Rahasia ini baru diceritakan ketika Daud menjadi raja.
Sejak kecil Daud diusir dari rumah, disuruh mengembalakan kambing domba seakan supaya mati. Di padang domba diserang serigala, singa, beruang. Apa yang Daud lakukan? Ia bernyanyi, main harpa, seruling, mahir musik, pujian penyembahan memenuhi hidupnya. Ia bersuka cita dan mengucap syukur, ada nyanyian baru setiap hari. Itulah yang membuatnya tangguh. Daud boleh saja mengeluh. Status anak haram, masa kecil di padang, bukan bermain. Ia punya banyak alasan pahit. Kita pun demikian. Saya dulu pahit, tetapi tahun 2014 saya dipulihkan. Lepas dari semua, bahkan dari mimpi-mimpi buruk. Dalam mimpi ketika saya berkata, dalam nama Yesus, semua pergi. Sejak 2014 saya belajar tidak mengeluh satu hari pun. Saya pernah beri PR 40 hari tanpa mengeluh dan tetap mengucap syukur walau tertekan. Tidak mungkin tidak ada terobosan. Hari ini PR lagi, 40 hari bersuka cita meski utang banyak, meski deg-degan, meski badan sakit. Caranya nyanyi. Nyanyikan yang sederhana, haleluya, haleluya, atau ciptakan lagu sukacita yang mudah. Jangan angkat tangan sambil sedih, bersukacitalah. Sukacita tidak butuh alasan, itu keputusan. Nanti kamu seperti Daud, kuat melawan serigala, singa, beruang, Goliat. Tuhan mengangkatmu, memberi urapan khusus. Sukacita bukan sekadar mengucap syukur. Ini berat bagi melankolis, lebih mudah bagi plekmatis, bagi kolerik seperti saya, perlu keputusan. Lihat keluarga kami, tiap hari musik dan nyanyian itu kekuatan. Kesukaan dari Tuhan adalah kekuatanku. Belajarlah bersukacita, bukan karena ada penyebab, tetapi karena keputusanmu. Ingin menang, bahagia, kuat, bersukacitalah. Bukan karena berhasil mengibuli istri lalu kawin lagi. Bukan karena korupsi 1 miliar. Itu bukan sukacita dari sorga. Sukacita dari sorga adalah keputusan dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dan janjinya benar. Percayalah, hari ini nasibmu tampak buruk, tenang saja, Tuhan mengubah menjadi baik. Bersukacitalah apapun yang terjadi, meski sakit, meski divonis kanker, meski bangkrut, bahkan di penjara. Bersukacitalah senantiasa. Haleluya, ada kekuatan dari sorga. PR, bersukacita. Bukan hanya berkata terima kasih Tuhan, tetapi nyanyikan, ekspresikan dalam nyanyian sukacita, bukan nyanyian sedih, meski ku tak dapat melihat delaku. Menarilah dalam sukacita, nyanyikan sungai sukacita, lompat-lompat, berteriak, haleluya. Belajarlah bersama keluarga ke hutan atau ke laut, teriakkan haleluya. Lakukan 40 hari lalu setahun. Di rumah kami setiap hari ada musik dan pujian, itulah sebab kami sanggup menunggu proses suaka. Deg-degan, ya, tapi kami tetap bersukacita. Orang lain heran. Saya menjawab, saya pendeta dan saya melakukan apa yang saya ajarkan, mengucap syukur. Saya pernah takut satu hal, kalau proses suaka ditolak, anak saya bagaimana? Saya sampai berkata, tolong adopsi anak saya, jangan kembali ke Indonesia. Setelah menyerahkan pada Tuhan, kami bersukacita, tiap hari berjalan bersama, menikmati kasih karunia Tuhan. Itulah sukacita. Seperti seorang kawan Tionghoa di Den Haag, tidak bisa bahasa Belanda atau Inggris, hanya Mandarin. Kalau saya jelaskan pelan-pelan, dia mengerti. Waktu kami menari, dia ikut menari, mungkin tampak norak, tetapi dia mempraktikkan. Jika kamu melakukan sukacita seperti itu, lompat-lompat, menari, banyak berkat sorga turun. Coba lakukan. Kalau melihat dompet kosong, tetap tertawa bersama anak-anak sambil lompat-lompat. Jehovah Jireh, setiap hari kami bersaksi Tuhan menyediakan. Yang sakit setiap hari akui, Jehovah Rafa, Tuhan menyembuhkan.
yang dalam peperangan hukum, Jehovah Tsidkenu Allah kebenaranku, Jehovah Nisi panji kemenangan. Katakan itu sambil bersukacita. Belajar setel lagu-lagu gereja yang sukacita di mobil, rumah, isi suasana dengan damai sejahtera dan sukacita, bukan lagu yang meratap. Menarilah di dalam Tuhan, ajak keluarga ke hutan laut, nyanyikan keras-keras lagu sukacita. Lalu kamu akan melihat kekuatan dari sorga, sanggup mengatasi segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati.